Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hidup untuk memperbaiki keimanan kita dan baik sangka kita kepadanya, serta berusaha mengurangi dosa-dosa dan kesalahan kita agar kita kembali kepadanya dalam keadaan aman. Dan semoga dari pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas dari surat Al-Mumtahanah dan surah Al-Hasyr, begitu pula di surat Al-Mujadilah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di dalam Islam itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang tidak memiliki agama, atau orang-orang yang sedikit akalnya, yang mengatakan bahwa Islam itu tidak menghargai wanita, Islam tidak memberikan kedudukan wanita, Islam menghardik, membuat kecil dari apa? Hak-hak seorang wanita. Ini coba lihat. Bahkan Allah jadikan apa? Dari nama surat dari seorang wanita. Coba lihat surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah tentang orang yang apa? Menggugat. Siapa yang menggugat di sini, wanita atau laki-laki? Wanita. Begitu juga di surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah, orang yang diuji. Siapa yang Allah kisahkan di sini menjadi pelajaran bagi seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat? Wanita. Ya, maka di sini apa? Ada Allah ambilkan wanita-wanita. Bagaimana Allah sebutkan, jadi bahkan para ulama menukil tentang bagaimana apa? Allah menyebutkan wanita-wanita yang terindah dalam Al-Quran. Yang diantaranya tentang siapa? Maryam alaihissalam. Di antaranya dijelaskan di dalam Al-Quran tentang istri Fir'aun. Bagaimana dijelaskan tentang wanita, ada juga yang sebaliknya. Dari istri Nabi Lut, dari istri Nabi Nuh. Ya, bagaimana juga wanita Allah kabarkan tentang salah satu wanita yang paling bersabar adalah mamanya Nabi Musa alaihi salam. Setelah melahirkan Nabi Musa, apa? Dia rela melempar anaknya ke dalam sungai disebabkan perintah Allah. Walaupun berat, siapa yang baru sudah melahirkan pergi nabuan di sungai? Ibu mana yang tega? Tapi disinilah Allah uji dia, kecintanya kepada Allah atau kepada anaknya. Ya, kemudian di pertemuan kali ini, yang sebagaimana juga di pertemuan di surah Al-Hasyr, Allah kabarkan tentang bagaimana ya pengusiran orang-orang Yahudi. Kemudian di sini tentang bagaimana seharusnya kalau terjadi peperangan di sini di surat Shaf. Jadi surat Shaf artinya apa? Surat barisan. Ya, surat apa? Tentang barisan. Yang dimaksudkan barisan apa di sini? Barisan peperangan. Ya, jadi barisan peperangan bagaimana? Metode berbaris menurut Islam. Jadi memang ini pelajaran berbaris, jangan antum anggap remeh. Kalau disuruh siap, siap. Siap gerak, siap gerak. Tegak, tegak. Itu memang ada pelajaran militer. Yang jadi pelajaran kedisiplinan itu sudah jauh lebih lama Islam mengajarkannya dibanding apa? Dibanding teori-teori barat yang mereka anggap sekarang orang-orang disiplin. Ya, Islam jauh sebelum ada barat sana, jauh sebelum ada Rusia, ada Amerika, ada Portugis, ada Jerman, ada Islam sudah apa? Sudah mengajarkan tentang apa? Yang namanya kedisiplinan. Ya. Kemudian kita lihat
Surat ini adalah surat Madaniyah. Sekali lagi kaidahnya apa? Kalau ada yang menceritakan tentang peperangan, maka yang dimaksud adalah apa? Ya, pasti kalau di Madinah itu adalah perang secara fisik. Tapi kalau disebutkan peperangan dan itu ayatnya Makkiyah, berarti perang apa? Perang secara lisan, secara ilmu. Itu kaidah yang harus diperhatikan. Jadi kalau di sini tentang barisan peperangan dan dia di dalam surat Madaniyah, yang dimaksudkan perang secara apa? Fisik. Ya, perang secara fisik. Kemudian maksud surat memberi semangat, ditulis rapi. Maksud surat memberi semangat atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang beriman, agar menolong agama Allah. Jadi kita diajarkan cara bersop, cara strategis perang. Untuk apa? Untuk mengkudeta? Untuk apa? Untuk supaya menzalimi orang lain? Tidak. Tapi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk menegakkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Bukan selainnya. Untuk menolong agama Allah. Itu tujuan yang dari adanya kekuatan. Ya, kemudian ya disebab turunnya ayat ini disebutkan oleh asbabun nuzul al-Wahidi, bahwasanya dari Abi Salamah an Abdullah bin Salam qal qa'adana nafarun min ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna wa qulna law na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala alimnahu. Ya, kami, kata Abi Salamah ini salah satu apa? Yang istrinya dinikahi oleh Nabi. Yang Abu Salamah ini salah satu orang yang pertama kali berhijrah pergi ke Habasyah. Salah satu sahabat yang berkorban kepada Rasulullah. Salah satu sahabat yang ahli pedang. Ini Abu Salamah. Yang dia dari masa hidupnya semua peperangan hampir dia ikuti. Dan dia orang yang paling bagus akhlaknya. Sampai Ummu Salamah saja ketika meninggal suaminya Abu Salamah, ya dia ketika diajarkan kata Rasulullah, ya Ummi Salamah, baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku dan gantikanlah saya lebih baik darinya. Ini Nabi ajarkan. Tapi di dalam hatinya mengatakan, siapa yang lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, ternyata yang melamarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia diantara istrinya ini, setelah meninggal dia, istrinya itu dinikahi oleh Nabi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Ya, jadi ini diantara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suaminya dari Abi Salamah, an Abdullah bin Salam. Ya, mengatakan, dahulu kami duduk-duduk bersama sekelompok dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami saling mengingatkan, ya, saling berbicara. Seandainya kita mengetahui amalan-amalan yang paling dicintai Allah, apa itu kira-kira? Ya, maka mereka bersepakat, ditahu itu bahwa amalan yang paling dicintai adalah jihad. Amalan yang paling dicintai adalah jihad. Bayangkan ini, para sahabat ya, mereka itu yang paling dia cintai adalah kematian. Ya, itu diantara keimanan. Orang kalau sudah mengenal surga, kalau sudah mengenal iman, kalau sudah yakin di dalam dadanya tentang janji-janji Allah, sudah malas hidup di dunia. Apalagi mau mengejar dunia, apalagi mempertengkarkan dunia, itu jauh dari mereka. Ya, maka dari itu orang yang mempertengkarkan dunia hanya orang yang sedikit akhiratnya.
Orang yang terlalu berleha-leha, siang dan malam mengejar dunia, itu disebabkan apa? Kurangnya keimanan terhadap hari akhirat. Ya, orang kalau sudah mengenal akhirat tidak ada yang dia harapkan kecuali kematian. Ya, tidak ada yang dia harapkan kecuali kematian. Kenapa? Karena dunia bagaimanapun banyaknya harta tetap penat. Ya, tetap lelah. Itu hakikatnya. Tapi negeri akhirat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Ya. Kemudian kita masuk ini ya, jadi sebab turunnya bahwasanya para sahabat berbicara tentang amalan apa yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, maka turun ayat ini. Ayat yang menceritakan bahwasanya tentang surah ya Shaf ini. Itu ya. Sebab turunnya tadi apa? Berbicaranya sekelompok dari sahabat tentang amalan apa yang paling dicintai. Tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Kita masuk di dalam surat ya, di sini menceritakannya di antara yang diceritakan di sini ya tentang masalah jalan untuk mencapai kemenangan. Bahwasanya keharusan umat Islam mempertahankan agamanya dalam barisan yang teratur. Ini akan kita sebutkan nanti. Kita kejar semuanya sedikit agak fokus, tidak ada diskusi karena kita usahakan satu kali pertemuan ini. Qala ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Kita sudah jelaskan. Tasbihnya apa yang ada di langit bagaimana ya? Sudah kita jelaskan. Siang malam bergantinya, bintang munculnya, ya, angin berterbangannya, menyatukan antara satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain, ya, dengan tasbihnya pintu dengan bergesernya suara tasbihnya itu. Ya, dengan bumi terhamparnya, langit terangkatnya, siang matahari dengan apa? Bergaris dengan garis edarnya, bulan juga demikian, semuanya. Intinya segala sesuatu pada kuncinya itulah tasbihnya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah maha perkasa mengatur itu. Ya. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga yang saya lupa ingatkan. Di antara kaidah, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ini kata Ibnu Mas'ud, pasang telinga tak baik-baik. Pasang telinganya baik-baik. Kenapa? Karena di dalamnya hanya dua. Antara perintah yang kita diperintahkan mengamalkannya, atau larangan yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini terulang di dalam Al-Quran 88 kali. Ya, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua maknanya. Apa itu? Perintah untuk dijalankan atau larangan untuk ditinggalkan. Pasti itu. Ya, dan saya sudah telah. Tapi qadarullah, buku saya di HP yang dulu-dulu. Nama sekali. Saya pernah telaah 88 ayat ini, kemudian mengeluarkan faedah-faedah di dalamnya. Di HP saya yang dulu. Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ini kita telaah ayatnya ini. Masih saya di pondok. Ya, pada saat itu. Ya, karena saya dulu di pondok banyak menulis. Alhamdulillah Allah takdirkan saya di pondok dulu menghabiskan kurang lebih 1000 buku yang saya hafal baca. Nah, ini antum harus fokuskan itu, manfaatkan di pondok. Saya dulu kalau waktu di pondok nanti jam 11 tidur, dari pagi pada subuh belajar terus. Kalau dulu di pondok, subuh baca Al-Quran sedikit atau tidur sedikit, bangun jam 7 pergi kuliah, tidak pernah terlambat. Saya selama 7 tahun cuma satu kali terlambat, itu pun 1 menit. Tidak pernah saya terlambat masuk kelas. Ya, nah, kecuali kalau ada tugas syar'i, buang air kah, atau memang saya waktu
pergi ke mana kah, ada tamu yang dilayani. Itu usahakan itu cara kita mengagungkan terhadap ilmu. Ya, saya bukan orang pintar, tidak ada. Nilai saya tidak pernah A, tapi Allah berikan keberkahan. Ya, di antara 300 orang lebih pendaftar, yang lulus tidak sampai 20 orang, dan saya salah satunya. Selama 7 tahun itu. Bayangkan itu, 300 lebih pendaftar. Tapi karena Allah berkahi kita, keseriusan kita, banyak yang lebih pintar. Tapi apa? Allah tidak takdirkan dia selesai. Kenapa? Allah tidak berkahi. Ya, tidak diselesaikan. Atau Allah gunakan dia di waktu lain. Maka dari itu sekali lagi saya ingatkan, manfaatkan di pondok. Banyak, ada uang, makanan, singkirkan dulu itu. Cukupkan dirimu makanan di pondok, itu sangat bagus sekali. Ya, kalau ada beli buku. Ya, buku yang harus hatamkan tafsir Ibnu Katsir. Saya bisa mengajar tafsir ini karena saya pernah menghatamkan tafsir Ibnu Katsir 30 juz. Dan saya baca selama 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Sampai sekarang. Itu saya baca, bayangkan, satu jilidnya saja lebih 1000 lembar. Sedangkan itu tafsir Ibnu Katsir ada 24 jilid. Bayangkan itu. Saya baca dulu di pondok paling sedikit 100 lembar, 70 lembar dalam sehari baca. Ya, jadi harus itu harus hatam tafsir Ibnu Katsir kalau di pondok. Selama selesai hatam itu. Ya, begitu juga Sahih Bukhari hatam. Sahih Muslim hatam. Ya, Sahih Imam At-Tirmizi itu hatamkan. Kalau sekarang saya baru Imam Tirmizi. Saya baca sekarang Sunan Imam At-Tirmizi. Ya, dan saya baca tafsir yang lebih panjang lagi. Namanya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Sekarang saya sudah singkat. Ya, jadi ini saya ingatkan ya di pondok. Ya, Sirah Nabawiyah harus hatam itu. Yang panjang, yang pendek hatam. Harus peperangan-peperangan Nabi, karena itu akan berfungsi nanti ketika belajar tafsir dan sebagainya. Ya, kalau begini tidak ada merojaah. Ya, kayak kita, saya sudah ngajar pagi, sore. Tadi saya datang langsung baca Al-Quran. Baru saya merojaah. Saya baru pulang dari Amcis sudah 5:30. Ya, selesai di sini ngajar. Mana waktu merojaah? Tidak ada. Yang ada yang pernah kita pelajari dulu di pondok berapa tahun yang lalu. Ya, apalagi ini juz 30 berapa tahun yang lalu yang dibaca. Ya, bayangkan. Jadi itu yang bermanfaat. Jadi sekarang saya ingatkan baca, apalagi kalau kayak Sibuk Stazuni. 2 minggu di Makassar, 2 minggu di Jakarta, pergi lagi ke Arab Saudi, tidak ada waktu untuk mereka. Maka dari itu sekarang apa? Menabung. Sekarang menanam. Nanti akan memanen. Nanti akan memanen. Sekarang waktunya menanam. Ini kita ingatkan. Ya, kalau antum sudah menjadi ustadz kabir, ya, fulmi jadwalnya antum. Sulit untuk merojaah. Nah, ini kita ingatkan. Kemudian, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang engkau tidak lakukan? Ini ayat yang paling berat bagi seorang dai. Kalau dia paham, ini teguran dari Allah. Kenapa kau katakan sesuatu yang kau tidak lakukan? Kita mengajak orang kebaikan padahal kita melakukan kejahatan. Ya, kita melarang orang dalam keburukan padahal kita pelakunya. Ini ayat yang paling berat. Kalau saya pribadi, ayat yang paling berat wallahi ini. Ya, tidak ada yang paling saya takuti di hadapan Allah kecuali ayat ini. Saya paling takut ayat ini. Kenapa? Karena kita selalu ajak orang kebaikan, padahal kita lupa diri kita. Ya, kita ini sangat sedikit kebaikannya. Ya, selalu melarang padahal kita melakukan. Ya, dan ini termasuk apa? Orang yang di dalam neraka diberikan apa? Dia punya usus. Dia lilit badannya ususnya. Jadi siksanya orang yang mengajak kepada kebaikan dia tidak lakukan. Di neraka nanti ususnya akan dililitkan sampai ke lehernya. Kemudian dia kayak gasing berputar. Sampai penduduk neraka mengatakan, kau kenapa? Ya, kenapa ini, mutar-mutar di terus. Ya, kemudian kayak tercekik-cekik.
Akhirnya ditanyakanlah, inilah orang yang dulu memerintahkan kebaikan padahal dia tidak lakukan. Sehingga apa? Senjata makan tuan, istilahnya. Ya. Jadi dia yang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia perintahkan kebaikan, sedangkan dia melakukan apa? Kejahatan. Maka dari ini harus kita takut. Ya, maka dari itu seorang dai yang paling utama ketika dia sudah pahami, amalkan. Baru masukkan ke dalam hati, jadikan pribadi, jadikan karakter. Baru aja orang. Itu orang juga lebih mudah apa? Menerima. Ya, kita katakan orang tentang pentingnya sifat jujur, baru kita kawalebannya. Bagaimana? Orang mau dengar tidak? Orang mau terima tidak? Tidak mungkin. Ya. Maka amalkan dulu baru dakwakan. Ya. Tapi bukan berarti ya kita harus sempurna dulu semuanya baru bisa berdakwah, tidak. Karena kita juga tidak sampai menuju kepada kesempurnaan, tapi tetaplah berdakwah dan terus memperbaiki diri. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi kalau kita berperang, yang tidak boleh pergi masuk-masuk. Kamu depan, sinampi anu kena tombak anu, tidak boleh. Ya, bahkan kalau di zamannya Umar itu dikenal orang yang lusur-lusur pergi rusak barisan, itu dikenal sebagai orang munafik. Ya, makanya orang munafik ketika peperangan, khususnya perang Badar, kan orang munafik sebagian meninggalkan pamannya Nabi. Ya, ketika terjadi perang Uhud, ya termasuk juga banyak yang pergi. Kemudian orang-orang munafik pasukannya apa? Kembali sebagian. Ini kenapa? Karena orang munafik itu orang yang tidak teratur barisannya, orang yang ingin memecah belah barisan saja, ya dalam barisan kaum muslimin. Jadi Allah mengatur bahwa Allah kabarkan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam keadaan bersap-sap bagaikan apa? Bangunan yang sangat kokoh. Ini coba lihat ini bangunan ini batu-batu, miring-miring atau lurus tinggi naik. Lurus tinggi naik, tegak. Begitu juga pasukan. Ya, itu dianjurkan, menunjukkan kekuatan. Kemudian Allah tegurkan, Allah kisahkan tentang ada orang yang barisannya tidak kokoh, tidak ikut barisan yang disuruh bariskan kepada Rasulnya. Siapa itu? Orang Yahudi. Ya, orang yang mencela nabinya, orang yang menyakiti hati nabinya, maka Allah tegur. Allah langsung di sini ikatkan. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan berkata Musa alaihi salam kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau menyakitiku, mencelaku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Maksudnya Allah menyesatkan hati mereka. Ya, maka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kemudian Allah kabarkan di ayat setelahnya, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah pula ya ketika Isa putra Maryam
Berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad. Ahmad ini adalah nama yang disebutkan di dalam kitab mereka, nama Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Muhammad SAW banyak. Boleh Muhammad SAW. Yang termasuk namanya juga siapa? Ahmad. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti yang membenarkan kitab mereka. Setelah datangnya Nabi, ya, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi adapun kita mengambil dulu pelajaran tentang orang Yahudi bahwasanya dia menyakiti Nabi Musa alaihi salam di ayat 5. Ya. Apa yang caranya dia menyakiti Nabi Musa? Pertama, karena dia diperintah dan tidak melakukan. Dia menyelisih perintah Nabi Musa. Ini ditulis. 1, ya, memberi mudarat, ya, memberi mudarat kepada Nabi. Karakternya ini 1, menyelisihi nabinya. Jadi dikatakan lima tu'zunani, kenapa engkau menyakitiku? Kenapa engkau menyakitiku? 1, karakternya ini. Karena menyelisihi apa? Perintahnya. Ya. Menyelisihi perintahnya. Jadi bisa ditulis karakter atau bentuk menyakiti Rasul. 1, menyelisihi perintahnya. 2, ini kata saya ya, lima tu'zunani ay bimukhalafati amri wa antum ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kenapa engkau menyakitiku? Kenapa engkau menyelisih perintahku sedangkan kalian mengetahui bahwasanya saya seorang rasul yang diutus atas kalian. Falamma malu wanharafu amma ja'ahum minal haqq amala Allahu qulubahum 'anil haqqi wal istiqamah. Wallahu la yuwaffiqu lil haqqil qaumil kharijina an ta'atih. Ini ya. Jadi dia karena menyelisih perintah. Dia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Orang Yahudi menyembah Uzair, patung. Dia diperintahkan untuk mentaati Harun, tapi orang Yahudi apa? Ingin membunuh Harun. Orang Yahudi diperintahkan untuk tidak mengkudeta, tidak membunuh para nabi, bahkan mentaatinya, tapi dia memburu para nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'lamun. Yang mereka itu orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Itulah dari dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka. Ya, padahal mereka mengetahui. Ya, ini dulu kita azan supaya tidak menjadi fitnah di luar. Kita lanjutkan. Kemudian di ayat yang ke-7, ya ini ya, jadi di antara bentuk bahwasanya dia menyakiti Nabi Musa karena kenapa? Ya, karena dia menyelisih perintah Nabi Musa. Karena dia diperintahkan beribadah kepada Allah, tapi orang-orang Yahudi beribadah kepada Uzair, yaitu sebuah patung. Kemudian dia diperintahkan untuk taat kepada Harun ketika setelah dikejar dari kejaran Fir'aun, bahkan dia ingin membunuh Nabi Harun alaihissalam. Ini diantara penyelisihan mereka. Kemudian juga mereka mengubah kitab-kitab Allah. Yuharrifunal kalimi an mawadi'ih. Mereka itu mengubah kitab-kitab Allah dari tempat-tempatnya. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita juga lanjutkan
Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam? Ya, ini Allah kabarkan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap agama Allah? Ya, masa Rasulullah mau ingin berdusta terhadap agama Allah? Mudah Allah tarik ubung-ubungnya dengan tangan kanannya Allah. Kalau Nabi ingin berdusta, ya, akan tetapi ini tidak benar. Makanya Allah kabarkan sebagai kabar pengingkaran. Kemudian Allah kabarkan tentang sifat mereka. Sifat orang-orang Yahudi. Allah kabarkan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini kata Allah, mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, cahaya ketaatan. Mereka ingin memadamkan itu semua. Makanya orang-orang Yahudi apa? Mengatakan itu sholat. Kalau orang sudah tingkat marifat, tidak perlu lagi sholat. Mengatakan apa? Itu azan, boleh bahasa-bahasa yang lain. Mereka akhirnya lahirlah orientalis yang menjadikan apa? Boleh azan pakai bahasa Turki, boleh azan pakai bahasa ini. Ada terjadi begitu. Coba lihat orang-orang Yahudi. Sekarang ada sekte di Yahudi itu memiliki 70 sekte. Ya. Yang paling terberatnya adalah sekte Ya'qubiyah namanya. Sekte Ya'qubiyah itu yang mempertuhankan sudah Uzair. Ya, yang sudah mempertuhankan siapa? Uzair. Ada sekte-sekte yang lain. Ya. Dan itu pernah didatangkan seorang ahli peneliti di kampus kita, alhamdulillah, untuk memeriksa mereka. Ya, kemudian jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Jadi agama ini tetap ditolong oleh Allah. Ya, memang ada suatu zaman orang kayak jauh dari agama. Tapi di setiap 100 tahun Allah kirim orang-orang menolong agama Allah sebagai pembaharu lagi. Selalu itu begitu. Ya, makanya di setiap 100 tahun ada lagi muncul ulama yang bersuara keras memperingatkan tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Tentang pentingnya harus berpegang teguh pada sunnah, bahayanya bid'ah. Harusnya manusia senantiasa mendahulukan negeri akhirat dan bahayanya fitnah dunia. Ada ulama-ulama yang bersuara seperti itu Farid. Nah, kemudian Allah kabarkan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Jadi ini ya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik, ya, yang satu, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini karena sampai ayat 9 ini ada keterkaitan. Satu, tentang kewajiban berbaris dengan teratur. Kewajiban berbaris teratur. Yang kedua, kewajiban jujur pada kelakuan dan ucapan. Yani matakulu mala af'alun. Kalau yang satunya, ayat satunya ya,
ada juga faedah sebenarnya bahwa apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih, tapi sudah kita ambil ya, sehingga kita tidak sebutkan lagi. Apa? Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran bahwa orang-orang Yahudi itu menyakiti para rasul. Orang-orang Yahudi menyakiti para rasul. Terlebih khusus Nabi Musa menyakiti para rasul. Terlebih khusus Nabi Musa, Harun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Memang semua para rasul mereka sakiti. Ya, banyak lagi rasul, banyak lagi nabi. Allah kabarkan wa yaqtulunal anbiya. Mereka itu membunuh para nabi. Banyak sekali. Termasuk siapa yang nabi yang mati ketika lari masuk ke dalam pohon kemudian dia gergaji? Siapa? Nabi Zakaria. Itu ya yang dia kejar. Kemudian dia dapati, akhirnya Nabi Zakaria lari. Ternyata dia diwahyukan untuk lari masuk ke dalam pohon yang besar. Akhirnya dia lari masuk ke dalam pohon. Ketika pada saat itu ternyata tersisa apa? Bajunya kelihatan sedikit. Allah takdirkan. Akhirnya dia tahu bahwa ada Nabi Zakaria bersembunyi di dalam. Akhirnya dia potong pohon. Sekaligus dia potong ini nabinya. Ya, termasuk orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Ya, yang memasuki tempat pelajarannya kayak seperti kita ini, muncul orang-orang Yahudi di luar. Nabi Marki berdakwah, akhirnya masuk, bunuh itu, bunuh Isa. Akhirnya dia masuk, ternyata ini murid-muridnya Nabi Isa langsung apa? Menahan mereka dan Nabi Isa diserupakan oleh Allah. Ya, kemudian Nabi Isa diangkat. Ada di antara muridnya yang diserupakan. Ini versi pertama. Versi kedua bahwa orang yang berkhianat itu yang masuk, kemudian dia yang diserupakan, yang mengambil bayaran. Bahwasanya orang Yahudi bertanya, mana Isa? Ada di sana. Akhirnya dia dikasih ya uang koin emas. Akhirnya dia ikut tunjukkan, dia masuk, ternyata dia yang diserupakan, kemudian dia yang disalib. Ya, Allah angkat Nabi Isa ke sisi Allah. Ya, itu. Jadi ini ya orang Yahudi. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa dipetik bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Ya, semua kitab sudah mengabarkan tentang kedatangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari kitab Nabi Ibrahim, suku Ibrahim maupun Musa mengabarkan juga bahwa nanti akan ada apa? Ya, Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Ya, kalau istilah bahasa mereka Muhammad, Ahmed, ya, istilah bahasa Israilnya. Seperti Ibrahim bahasa mereka apa? Abraham. Makanya ada film-filmnya itu bahasa Israel. Namanya Abraham. Kalau Yusuf namanya Yosef. Siapa? Yosef. Itu dikenal. Ya, bahasa mereka itu. Makanya orang-orang Nasrani itu mengatakan apa? Yosef. Padahal itu Nabi Yusuf. Ya, kalau Maryam mereka kenal Maria. Makanya mereka anggap apa? Bunda Maria. Ya, Bunda Maria. Maria itu Maryam alaihi salam. Ya, Jibril Jabari. Ya, dia mereka kenal. Ya, ini. Kemudian pelajaran bisa kita petik juga bahwasanya agama Allah akan senantiasa sempurna. Agama Allah akan senantiasa apa? Sempurna.
Makanya yang butuh kalau mau kesempurnaan tolong agama Allah. Agama Allah tidak membutuhkan kita. Ini selalu saya ingatkan. Agama Allah senantiasa apa? Sempurna. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kemudian dan lanjut, agama Allah senantiasa sempurna dan ahli kitab senantiasa berusaha meredupkannya. Ya, dengan cara apa? Ya, banyak iklan-iklan seksi-seksi. Dengan cara apa? Dimunculkan media sosial. Dengan cara apa? Ada cara-cara ulang tahun. Dengan cara apa? Kelahiran Nabi Isa. Dengan cara apa? Ada tahun baru Yesus. Dengan cara apa? Banyak. Mereka itu caranya. Ya, itu semua itu metode-metodenya. Ya, salah satunya juga sponsor yang terbesar adalah bola. Ya, itu mereka yang sponsori. Supaya apa? Melalaikan manusia dari sholat. Berapa banyak pemain bola tinggalkan sholat gara-gara bola. Ya, coba lihat programnya itu nonton bola sampai mana? Tengah malam. Akhirnya kaum muslimin begadang sampai mau subuh tak ada udah mitin dong. Bangun kapan? Ya pada duhur jam 2. Jadi lewat apa? Lewat subuh, lewat duhur. Ya, supaya apa? Begadang lagi malam. Coba lihat kalau piala-piala dunia. Alhamdulillah. Baru yang muncul kasih begini-begini siapa? Ya orang Nawaya. Ya, narkoba mereka. Ya, film-film porno mereka. Itu mereka yang sponsori. Ya, maka dari itu kalau antum lihat yang punya jaringan ini siapa? Coba antum pelajari. Ya, bukan orang-orang Iran dan Irak. Dan di sana itu yang kuasai Iran dan Irak siber, yang paling bagus pertahanannya siber ini. Makanya pernah saja Indonesia juga begitu. Ya, disedap jaringan satelitnya di langit itu bisa dikunci. Ya, yang menguasai mereka adalah orang Iran dan Irak. Ya, jadi kalau antum pelajari siber yang punya kekuatan siber yang menguasai dunia jaringan satelit dunia itu mereka. Dan mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang Iran dan Irak itu kebanyakan Syiah. Dan Syiah itu adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, memang mereka cerdas. Ya, mereka anggap itu orang-orang Yahudi apa? Orang-orang cerdas. Memang cerdas. Tapi kecerdasan mereka menyesatkan mereka. Ya. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Tapi di antara cara Allah ingin menyempurnakan agamanya, ternyata dari itu apa? Agama Allah tersebar bagi siapa yang tahu memanfaatkan media sosial. Ya, ini kita ingatkan. Kemudian Allah kabarkan, kita terus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maka saya aku tunjukkan ya kepada perdagangan yang menyukseskan kalian, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu lebih baik daripada, ya, itu lebih baik jika engkau mengetahui. Di sini pelajaran bisa dipetik. Perdagangan yang sebenarnya satu, yang menyelamatkan dari neraka,
perdagangan yang sebenarnya satu, yang menyelamatkan dari neraka dengan iman dan jihad, dengan iman dan jihad. Yaghfir lakum dzunubakum, dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatin fi jannati adn. Dan Allah memasukkan kamu ke dalam surga-surganya yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, yang di dalamnya ada tempat-tempat tinggal yang baik, di dalam Jannatu Adn. Dalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib, dan kemenangan yang lain yang kata Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, menjadilah kalian penolong-penolong agama Allah, sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada hawariyin, kepada penolong-penolongnya. Jadi hawariyin ini adalah penolong siapa? Nabi Isa alaihi salam. Man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong-penolong Allah? Abbas kata qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Maka berkata al-hawariyun, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah dari sebagian dari Bani Israel dan kufurlah sebagiannya. Fa'ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim fa'atba'u zahirin. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang. Ya, inti pelajaran dari apa yang terakhir, bahwasanya perdagangan yang sebenarnya adalah apa yang menghindarkan dari azab yang pedih dengan cara apa? Beriman kepada Allah dan dengan beriman dan jihad. Kemudian yang kedua, terampuninya dosa. Jadi ini perdagangan yang sebenarnya ya, terampuninya dosa dan dimasukkannya seorang hamba ke surga. Terampuninya dosa dan dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga. Jadi ini yang sebenarnya perdagangan. Kalau mau jual diri kita. Ya. Setiap kita itu adalah orang yang berdagang. Apakah kita dagangkan hidup kita, jiwa kita kepada surga Allah atau ke neraka Allah? Ya. Kemudian faedah yang terakhir tentang kewajiban menjadi penolong agama Allah. Kewajiban menjadi penolong agama Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Tadi apa kita katakan kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu apa? Menunjukkan ada dua, perintah atau larangan. Ini perintah. Jadilah kalian menjadi penolong-penolong agama Allah. Dan asal perintah dalam ilmu tafsir namanya al-aslu fil amri al-wujub. Asal perintah hukumnya apa? Wajib. Ini ya. Kemudian yang terakhir, faedah terakhir, bahwasanya agama Allah senantiasa dimenangkan. Agama Allah senantiasa dimenangkan. Itu wajib. Jadi kewajiban menolong agama Allah, dan yang terakhir agama Allah senantiasa dimenangkan. Ini yang bisa kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas kajian kita 50 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.